Iya, kabarnya baik luar biasa. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah sudah siap untuk beribadah? Harus siap. Iya, kakak-kakak yang ada di sini sudah siap? Iya, siap dong. Kalau begitu, semuanya ambil Alkitabnya. Ayo, semua ambil Alkitabnya. Ya, nah, siap? Semua sudah ambil Alkitabnya? Oke, kalau begitu, mari bersama-sama kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah. Semuanya meninggalkan semua aktivitas, kita akan beribadah kepada Tuhan. Siapkan hati juga, kakak. Iya, siapkan hati untuk datang menghadap Tuhan pada pagi hari ini. Ayo adik-adik, kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Ya adik-adik, mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita memuji Tuhan. Apa anak-anak? Angkat jempolnya dong. Angkat jempolnya. Ayo, semua kita angkat jempol. Angkat bahunya. Iya, mana bahunya? Iya, kita bahu. Ya, kita akan bersukacita menaikkan pujian ini, sukacita di hatiku. Semua adik-adik sekolah minggu yang bersukacita pagi hari ini, semua bangkit berdiri kita menyanyikan lagu Sukacita di Hatiku. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Ya, senang kita ada di sini. Salam juga. Beberapa minggu yang lalu kita mendengarkan cerita tentang siapa ya? Kakak kita deh. Ayo tentang apa kakaknya beberapa minggu yang lalu? 2 minggu, ya 2 minggu yang lalu kayaknya. Tuhan menciptakan alam semesta. Setelah Tuhan menciptakan alam semesta, tentang apa lagi? Taman Eden. Iya, tentang Taman Eden. Ada 2 manusia yang telah diciptakan oleh Tuhan. Ayo adik-adik yang di rumah tahu tidak? Siapa? Siapa yang tahu? Siapa yang pertama? Laki-laki, ayo siapa? Yang pertama siapa namanya? Ayo. Yang diciptakan Manusia yang pertama diciptakan oleh Tuhan. dari tanah, terus lalu dibentuk menjadi serupa dengan Allah. Iya. Dan Allah mengembuskan nafas kehidupan kepadanya.
Siapa? Siapa ya? Siapa coba? Apa yang tahu? Siapa dia? Adam. Lalu manusia kedua, Tuhan mengambil apa? Tulang rusuknya. Dibentuklah satu manusia lagi, perempuan bernama Hawa. Betapa istimewanya ya ciptaan Tuhan ini. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Allah. Dan juga kakak Ana yang membedakannya dengan ciptaan lain karena manusia punya akal dan pikiran. Ya, manusia itu istimewa. Istimewa ya? Iya, Iya, punya benar. kelebihan. Siapapun dia, kakak Ana, kakak Saten, kakak Ine, kakak Nona, semua yang ada di sini semuanya istimewa. Termasuk adik-adik yang ada di rumah. Semua kita semua adalah ciptaan Tuhan yang istimewa. Oke, kita nyanyikan aku istimewa, kamu istimewa. Ayo semua adik-adik, mari kita katakan aku istimewa, kamu istimewa. Aku istimewa, kamu istimewa. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Mataku bisa terlihat, hidungku bisa bersih. Hasil Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Katakan sekali lagi, aku istimewa, kamu istimewa. Aku istimewa, kamu istimewa. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Tanganku bisa tepuk, kakiku bisa terbang. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Ya, adik-adik, kakak-kakak yang ada di sini, hari ini, saat ini, kembali kita diingatkan akan perbuatan kita yang telah berlalu. Ya, mungkin saja selama kita menjalani kehidupan kita, khususnya yang beraktivitas di rumah, mungkin kita pernah melakukan perbuatan yang menyedihkan hati Tuhan dan juga menyakiti sesama kita manusia. Nah, karena itu kakak-kakak yang ada di sini, adik-adik yang ada di rumah, bersama-sama pada saat ini, mari kita dengan penuh kerendahan hati, kita menghadap Tuhan, kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, mari kita sujud. Ya, kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Semua mengikuti apa yang kakak ucapkan. Mari adik-adik kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini dengan penuh kerendahan hati, kami datang mengakui kesalahan kami. Kami sering menyakiti hati Tuhan dan juga sesama kami manusia. Tuhan, ampuni kami. Amin. Mari kita bangkit berdiri kembali adik-adik. Ya, kita yang sudah mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, kakak Ana, sekarang kita mendengarkan apa? Berita anugerah dari Mazmur 40 ayat yang ke-12 yang berbunyi, Engkau Tuhan janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku, kasih-Mu dan kebenaran-Mu
kiranya menjaga aku selalu. Amin. Sama-sama kita mengatakan, terima kasih Tuhan Yesus. Berita anugerah telah kita dengarkan bersama-sama. Ya, luar biasa kan Tuhan kita itu baik, yang mau mengampuni kita. Mari adik-adik, kakak-kakak, kita nyanyi Tuhan Yesus baik. Adik-adik, mari kita katakan Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus baik, ya baik, ya baik. Tuhan Yesus baik, ya baik bersayang. Tuhan Yesus baik, ya baik, ya baik. Tuhan Yesus baik, ya baik bersayang. Tuhan dirinya sendiri dapat selalu diberkati, bahkan dosaku diampuni, dan surga pun diambil. Tuhan Yesus baik, ya baik, ya baik. Tuhan Yesus baik, ya baik bersayang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru, yang akan menjadi pedoman kita dalam menjalani hidup ini. Kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 39 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Mazmur 39 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Kakak-kakak, sudah dapat? Adik di rumah sudah dapat? Kalau sudah dapat, kita membaca secara bersama-sama. Mazmur 39 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Kita mulai. Dan sekarang, apakah yang menanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamu-lah aku berharap. Lepaskanlah aku dari segala lelahku. Jangan jadikan aku celahan orang bebal. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur secara berbalasan. Kembali dari Mazmur 39. Tapi kita akan membacanya dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Adik-adik yang ada di rumah, silakan buka kitabnya Mazmur 39 ayat 1 sampai 6. Kita baca secara berbalasan. Kakak baca ayat yang keluar, adik-adik yang di rumah dan juga kakak yang ada di sini akan membaca ayatnya yang ke dalam. Kita mulai ya. Firman Tuhan, doa minta tolong untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun, Mazmur Daud. Pikirku, aku hendak menjaga diri, Supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. aku hendak menahan mulutku dengan tegak. Selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam, Aku membisu, aku jauh dari hal yang baik, tetapi penderitaanku makin berat. hatiku bergejolak dalam diriku. Menyala seperti api. Ketika aku berkeluh kesah, aku berbicara dengan lidahku. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku. Dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa padanya aku. Sungguh, hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Amin. Kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Kita nyanyi dulu. Hai kawan, tahukah kamu?
laguku terindah. Ya, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Mari kita duduk yang manis dan kita mendengarkan dengan baik. Sebelum kita mendengarkan, kita mau berdoa. Adik-adik yang ada di rumah, ikuti yang Kakak Asri bilang. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, buka akal pikiran kami, agar kami boleh mengerti dengan baik. Ini doa kami. Amin. Iya. Adik-adik, siapa yang sudah bosan di rumah saja? Kakak Asri ingat, sudah 2 bulan lebih kita beraktivitas di rumah saja. Belajar dari rumah, ibadah di rumah, bahkan kita juga dibatasi untuk keluar rumah, bermain bersama teman-teman. Kita boleh bermain saja di dalam rumah. Iya, itu karena kita mau terhindar dari virus yang merajalela saat ini. Itu himbauan pemerintah dan alangkah baiknya kita tetap setia melakukan itu supaya kita tetap sehat. Nah, adik-adik yang manis, supaya adik-adik semua tidak bosan di rumah, Kakak Asri akan mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk melihat ada sebuah taman yang indah. Mari kita melihat taman itu. Iya, taman itu sangat indah. Tahukah adik-adik taman itu apa? Iya, betul sekali. Taman itu adalah Taman Eden. Di dalam taman itu ada pohon, ada buah-buahan yang banyak, ada bunga yang cantik, warnanya sangat banyak, ada binatang, bahkan di dalam taman itu ada sungai yang mengalir di dalam. Ingatkan adik-adik ceritanya? Iya. Nah, ternyata di dalam taman itu ada yang menjaga. Tuhan menciptakan manusia di dalam taman itu untuk menjaga taman itu. Dia adalah Adam dan Hawa. Betul sekali, Adam dan Hawa. Mereka tinggal di dalam taman itu. Mereka sangat gembira, mereka sangat bersukacita karena manusia, Adam dan Hawa, mereka bersahabat dengan Allah. Mereka bersahabat. Tuhan selalu mengunjungi mereka. Mereka sangat bersukacita. Tapi di balik kebahagiaan mereka, ternyata ada yang cemburu.
Siapa yang cemburu melihat temannya bahagia? Sama dengan yang cemburu pada saat itu. Dia adalah iblis. Dia cemburu melihat kebahagiaan yang dialami oleh Adam dan Hawa karena mereka bersahabat dengan Tuhan. Akhirnya dia memperdaya apa? Ular. Ular adalah binatang darat yang paling cerdik yang diciptakan oleh Tuhan. Iblis merasuki ular untuk memperdaya manusia, untuk menggoda manusia. Ya, pada saat itu Adam dan Hawa berjalan-jalan masuk ke dalam tengah-tengah taman itu. Kemudian binatang tadi yang diperdaya oleh iblis datang menghampiri Hawa. Ular datang memperdaya Hawa. Hei Hawa, bukankah Tuhan melarangmu untuk memakan semua buah yang ada di dalam taman ini, bukan? Hawa menjawab, wah tidak, justru Tuhan menyuruh kami untuk memakan semua buah pohon dalam taman ini. Bebas kami makan. Tapi memang Tuhan memerintahkan kepada kami untuk ada satu buah pohon yang tidak boleh kami makan buahnya. Kalau kami makan, nanti kami akan mati. Itu kata Tuhan. Iblis tidak berhenti sampai di situ saja. Ular lagi berbicara. Hei Hawa, Tuhan itu bohong. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan sama dengan Tuhan. Coba lihat buah pohon itu. Pasti kamu tertarik. Kamu akan sama dengan Tuhan. Kamu tidak akan mati. Ya, Hawa kemudian mulai berpikir. Kemudian mulai meragukan. Apakah perintah Tuhan yang betul ataukah perkataan ular itu? Iya, dia mulai meragukan perintah Tuhan. Kemudian dia melihat buah itu. Wah, buah itu kelihatannya enak sekali untuk dimakan. Mungkin perkataan ular itu betul. Kalau saya makan, saya tidak akan mati, tapi saya akan sama dengan Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Wah, ambil tidak, ambil tidak, ambil. Wah, saya ambil saja deh buah itu, saya coba. Siapa tahu saya sama dengan Tuhan seperti kata ular. Ya, kemudian ular ketawa karena dia sudah mulai berhasil. Hawa mengambil buah pohon itu dan kemudian mulai memakannya. Apa yang terjadi? Tidak ada apa yang terjadi. Setelah itu dia memberikan buah itu kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dia memberikan kepada Adam. Hei Adam, makanlah buah ini. Adam pun mengambilnya dan memakannya. Setelah mereka memakannya, apa yang terjadi? Kemuliaan Tuhan hilang daripada mereka dan mata mereka mulai terbuka. Mereka tahu bahwa mereka sudah melanggar perintah Tuhan. Mereka tahu bahwa mereka malu, mereka telanjang. Akhirnya mereka lari bersembunyi, menutupi kemaluannya, lari bersembunyi dan pergi mengambil daun pohon ara,
membuat pakaian untuk menutupi kemaluan mereka karena mereka sudah tahu bahwa mereka telanjang. Cerita kita pada saat ini terambil dari dalam Alkitab. Yang terambil dari dalam Alkitab, Kejadian 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Adik-adik yang ada di rumah, silahkan buka Alkitabnya dan kita membacanya bersama-sama. Kejadian pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, sudah dapat semua? Manusia jatuh ke dalam dosa. Mari kita membacanya bersama-sama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di dalam tengah-tengah taman ini, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah pohon itu, nanti kamu akan mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi sama seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Iya, adik-adik, cerita kita ada di dalam Alkitab. Demikianlah cerita kita pada hari ini. Iblis selalu berusaha untuk menggoda kita. Iblis selalu berusaha untuk bagaimana supaya kita jatuh ke dalam dosa. Tapi apa senjata kita untuk melawan iblis? Selalu taat melakukan perintah Tuhan. Dan bagaimana caranya? Selalu membaca firman Tuhan. Perintah Tuhan jelas ada di dalam Alkitab. Setiap hari mari kita membaca Alkitab dan selalu meminta pertolongan di dalam doa supaya iblis jauh daripada kita dan kita boleh bersama-sama dengan Tuhan, boleh kuat di dalam Tuhan dan kita bisa mengalahkan iblis. Amin. Iya, adik-adik, sekarang kita meminta kekuatan di dalam doa Bapa kami. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, tadi kita sudah mendengarkan cerita Alkitab yang selalu mengingatkan kita untuk terus rajin membaca firman Tuhan supaya kita tidak mudah digoda oleh siapa kakak? Iblis. Iya. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang kita sudah dengarkan itu harus berakar, bertumbuh dan tulang. Iya, menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kita. Kita menyanyikan lagu berakar,
bertumbuh dan berbuah. Adik-adik semua, mari kita bangkit berdiri. Ayo yang bisa menari, tari pakai Bu, kakak Menda. Yang laki-laki boleh ikuti kakak ya. Ayo adik-adik semua bangkit berdiri, kita puji Tuhan, berakar, bertumbuh dan berbuah. Yang laki-laki ikuti kakak ya, yang perempuan ikuti kakak. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mengapa kita harus bersyukur? Karena Tuhan itu baik. Ya, kita akan dengarkan firman Tuhan yang terambil dari Maleakhi pasal 3 ayatnya yang ke-10. Maleakhi pasal 3 ayat ke-10, bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan pujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. amin. Kita nyanyikan bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik mari kita katakan bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur
dan kita mendukung dalam doa adik-adik kita yang berulang tahun. Mereka bersukacita karena bertambah lagi 1 tahun usia mereka. Mereka adalah Kevin Junior dan Yosal Derlan. Ya, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami angkat ke hadapan hadirat-Mu. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Sukacita yang kami alami pada pagi hari ini, kami boleh bangun untuk bersukacita, beribadah kepadamu bersama-sama, walaupun kami di rumah masing-masing, karena situasi yang tidak memungkinkan kami untuk berkumpul bersama di rumah-Mu yang kudus. Tetapi itu semua tidak mengurangi sukacita kami, karena kami senantiasa bersyukur, berterima kasih, karena Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk sesaat kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh diajar untuk tetap setia kepada Tuhan, agar kami senantiasa terhindar dari godaan rayuan iblis. Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa setia kepadamu saja. Tuhan, kami membawa teman-teman kami yang bersukacita karena pertambahan usia. Tuhan yang akan senantiasa memberkati mereka, menyempurnakan sukacita yang dialami adik-adik kami. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang ada di rumah. Mungkin ada yang sakit, Tuhan akan senantiasa menilik mereka agar mereka boleh sembuh dan mereka kembali bersukacita, karena Tuhan yang senantiasa menjadi dokter yang tidak kelihatan untuk datang menyembuhkan siapa saja yang meminta kekuatan di dalam Tuhan. Tuhan, kami telah membawa persembahan syukur kami. Tuhan kiranya memberkati ucapan syukur kami ini, agar boleh kami pergunakan di dalam ladang pekerjaan Tuhan, khususnya di dalam lingkup sekolah minggu Jemaat Muria Perumnas. Tuhan, ajar kami untuk mengelolanya dengan baik, agar persembahan syukur ini boleh berbau harum di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk kakak-kakak guru sekolah minggu kami yang senantiasa setia melayani kami. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, memberikan kesehatan kepada mereka, agar boleh mengangkat tugasnya dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa untuk ibu pendeta dan majelis. Mereka juga akan senantiasa menata pelayanan. Tuhan akan senantiasa memberkati mereka. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok-pelosok. Tuhan senantiasa memberkati juga mereka, khususnya di dalam saat sekarang ini menghadapi situasi COVID-19. Tuhan akan senantiasa memberikan kekuatan menjadi uluran tangan Tuhan, agar pemerintah kami ini boleh memerintah kami, dan virus COVID-19 boleh berlalu dari negeri kami, bahkan dari dunia ini. Tuhan memberkati tenaga medis, aparat keamanan, relawan, dan semua yang mengambil bahagian di dalam memutus mata rantai COVID-19. Bahkan kami semua, anak-anak sekolah minggumu yang selalu setia untuk di rumah saja. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan Yesus, ini doa syukur kami, syafaat kami, permohonan kami. Tuhan kiranya menyempurnakan doa kami ini. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan selalu dibenarkan oleh Tuhan, dan kita akan selalu hidup dalam kasih-Nya. Kita nyanyi cuy-cuy, pam 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 pam. Jadi
Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Ya, karena ada yang besar. Wah, ada yang besar. Kecil. Ada yang kecil. Ayo, coba adik-adik lihat siapakah di antara kami yang besar? Paling besar. Ayo, siapa? Ya, pasti kakak Melda di Rasya. Ya, tapi kakak bersyukur karena kakak istimewa. Nyaman kan? Tidak dong. Kakak sedih? Tidak. Ada yang kecil? Ayo, siapa di antara kami yang kecil? Yang paling kecil. Kakak Ibe. Aduh. Yang paling tinggi? Siapa yang paling tinggi? Oh, kakak sedih. Oh, kakak lagi kakaknya. Yang paling pendek? Tetap lagi kakak. Iya, adik-adik mau besar, mau kecil, mau tinggi, mau pendek, bersama Tuhan kita pasti bisa melakukan segala sesuatu. Oke? Iya, kita nyanyikan bersama Tuhan, aku bisa. Bisa menjalani hidup ini. Demikian ibadah kita pada hari ini adik-adik. Dan Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Tetapi sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini, ada yang ingin disampaikan. Apakah Anda yang ingin disampaikan mengenai berbagi dengan sesama? Nah, adik-adik yang ada di rumah, khususnya adik-adik kami di Jemaat Mulia Unas, kita akan melakukan aksi peduli sesama atau berbagi sesama. Ya, dan caranya yang mempunyai sesuatu yang bisa diberikan kepada sesama boleh dikumpulkan. Gimana Kakak Ime? Bisa dibawa di pastori hari Minggu tanggal 7. 7 ini. Ya, dalam berupa Boleh berupa sembako, Sembako, ya. Ya, boleh berupa sabun, ya boleh. Atau mungkin kakak Anda, saya punya kue yang boleh berikan sama teman-teman saya. Boleh. iya, kita akan berikan kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Nanti informasi lebih jelasnya kami akan informasikan dan aktivitas kita pada minggu depan. Iya, adik-adik. Kita akan sebelum kita mengakhiri, kita mungkin akan mengucapkan terima kasih atas partisipasi atas keaktifan adik-adik selama ini ya. Iya. Ketika kita memberikan aktivitas pertama itu kuis Alkitab, gerakan lagu, apalagi Aktivitas tutorial mencuci tangan, kemudian bergambar, dan masih ada lagi ya. Aktivitas berikutnya kita
kita sangat mengharapkan adik-adik semua terlibat, baik itu anak remaja, besar, kecil, dan Indria. Dan semoga kita dapat berjumpa lagi, kita boleh bersekutu kembali di gereja. Oke, demikian kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Dan